Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang pengalaman saya terkena asam lambung atau GERD, dan banyak komentar di media sosial saya yang bertanya bagaimana cara sembuhnya. Itu hanya sekedar pengalaman katanya. Ya memang belum saya upload tentang bagaimana cara saya sembuh. Di video kali ini saya ingin menceritakan dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara saya menyikapinya penyakit GERD ini yang rasanya itu beribu-ribu sensasinya. Kemudian yang kedua, saya ingin menceritakan tentang keseharian saya. Bagaimana saya melakukan aktivitas sehari-hari ketika GERD ini kambuh. Kita tahu sendiri rasanya itu seperti kembung, begah, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan apa saja, yang ketiga, obat herbal atau obat kimia yang saya konsumsi untuk mempercepat kesembuhan ini. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana kita menyikapi apabila kita atau penyakit kita kambuh, GERD atau MAH kronis. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus bersabar dan jangan panik. Itu kata kuncinya, jangan pernah panik. Karena rasa khawatir, rasa takut itu akan memperparah penyakit kita ini. Jadi teman-teman semuanya harus bersabar, menerima bahwa itu emang penyakit yang teman-teman derita, dan teman-teman harus yakin itu akan sembuh. Apabila teman-teman semakin panik atau semakin khawatir dan takut tentang penyakit yang kita derita, maka itu akan semakin parah. Karena rasa khawatir, rasa takut, gelisah itu akan menambah cairan asam lambung kita keluar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara saya di keseharian saya. Ini akan saya terangkan secara detail supaya mungkin bisa menjadi inspirasi atau pengalaman untuk teman-teman semuanya. Yang saya lakukan ketika GERD kambuh ini, keseharian saya dimulai dari bangun pagi, saya makan atau minum obat dulu. Saya minum obat dulu sekitar jam 6:30. Kemudian setengah jam kemudian atau pukul 7-nya baru saya makan nasi, tetapi tidak banyak ya, karena memang semua anjuran dari dokter manapun mengatakan kalau GERD atau MAH ini kambuh, kita harus makan dalam porsi kecil. Dan itu saya lakukan pada pukul 7. Saya makan biasanya makan kurma dulu 3 butir, karena kurma itu juga baik untuk penderita MAH. Baru saya makan nasi sekitar 1 canting atau 1 centong ya. Mungkin entah apa bahasa teman-teman, berbeda-beda. Saya makan nasi itu ditambah sayurnya atau lauknya itu tempe rebus atau ikan bakar. Tapi dalam proses mencerna lewat mulut itu harus sedemikian rupa ya. Harus benar-benar hancur gitu supaya lambung kita ini bisa mencernanya secara cepat agar tidak reflux lagi atau GERD-nya kembali lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan setelah makan, jangan berdiam diri. Kita harus melawan penyakit. Mungkin kita ada rasa khawatir, kita harus lawan itu. Itu mempercepat penyembuhan kita. Bagaimana caranya kita? Seperti jalan-jalan setelah makan, dan itu juga akan menyebabkan usus kita atau lambung kita ini bergerak peristaltik, kata dokter itu kan, sering dokter mengatakan gerakan peristaltiknya akan menjadi lancar, maka asam lambungnya yang dikeluarkan akan menjadi sedikit. Apabila kita berdiam diri setelah makan, kita duduk aja di kamar, itu akan membuat kita semakin khawatir. Maka saran saya, kita bikin kegiatan di sekitaran rumah, atau kita jalan-jalan keliling rumah di sekitaran kita menjemur pakaian, itu nggak masalah.
kecuali kalau kita dalam kondisi drop yang parah atau darah kita rendah gitu kan, memang itu butuh istirahat yang cukup. Tapi kalau hanya sekedar GERD atau begah-begah atau reflux yang sampai ke tenggorokan, itu kita masih bisa berjalan, dan itu harus kita lakukan, jalan-jalan setelah makan. Jangan pernah kita setelah makan kita duduk-duduk atau nonton aja gitu. Itu akan memperlama proses pencernaan kita mencerna makanan yang kita makan tadi. Kemudian pada pukul 10:30 itu saya makan obat lagi, dan jam 11-nya baru saya makan nasi lagi. Biasanya saya makan nasi atau bubur ayam. Bubur ayam yang kita harus pilih bumbunya yang tidak merangsang asam lambung kita, karena ada bubur ayam yang merangsang asam lambung kita bumbunya itu. Dan kemudian perlu diingat juga kita harus banyak mengkonsumsi air putih, karena air putih itu akan membantu proses pencernaan kita. Kemudian pada pukul 2 menjelang sore ya, saya makan nasi, tapi tidak makan obat lagi karena obat biasanya 3 kali sehari ya. Pada pukul 2 saya makan nasi, masih di porsi sedikit, itu selama mungkin bisa saja seminggu atau 2 minggu gitu. Porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Biasanya saya lakukan itu 4 kali sehari saya makan. Saya makan pada pukul 2, biasanya saya makan lauknya atau gulainya atau sayurnya itu kentang rebus, itu misalnya ikan bakar, dan telur. Telur itu kalau GERD kita kambuhnya parah, saya makan biasanya putih telurnya saja yang direbus, makan campur kecap manis atau kecap asin. Dan itu terus saya lakukan karena supaya gizi saya seimbang. Kemudian makan sore, sebelum makan saya minum obat dulu dari dokter atau obat herbal ya. Tentunya kalau kita sakitnya kambuh, mungkin kita ke dokter dulu. Nah, jadi kita minum obat dokter dulu pukul 17.30 atau jam 5 sore lewat 30 menit. Kemudian jam 6-nya atau jam 6:30 baru saya makan. Makannya itu juga campurannya yang mudah diproses oleh lambung karena kita akan tidur ya. Saya makan biasanya nasi dibarengi dengan gulai telur rebus itu, kentang rebus, tempe rebus itu. Pokoknya kita harus menghindari yang namanya yang mengandung pedas, asam, manis buatan, dan yang lainnya itu. Dan itu kita harus jalani selama kita masih merasa kambuh-kambuhan, begah, terkadang hari ini sembuh, besok kambuh lagi, begah lagi, hari ini sembuh lagi, gitu kan. Pokoknya yang penting kita menyikapinya dengan sabar, kemudian kita harus menjaga keseharian kita harus banyak gerak, jangan diam diri, dan waktu saya tidur, nah ini perlu juga diingat, sebisa mungkin tidur itu paling lambat jam 10 atau paling lambatnya mungkin teman-teman berusaha untuk tidur itu jam 11 gitu. Dan tidurnya itu posisinya harus 2 bantal ya. Jadi punggung kita ini sampai kepala itu harus kena bantal. Jadi kita posisinya itu kayak setengah berbaring gitu. Supaya asam lambung atau reflux asam lambung kita itu tidak sampai ke tenggorokan. Dan jangan lupa pula teman-teman semuanya harus banyak berdoa dan bersyukur atas apa yang kita alami saat ini. Mungkin kita mengalami saat ini, kita sangat jengkel mungkin ya. Kenapa bisa terjadi pada saya gitu kan. Saking khawatirnya kita, saking cemasnya kita penyakit ini gitu, yang 1000 sensasi gitu. Jangan lakukan itu, kita harus banyak bersyukur karena dengan kita mendamaikan hati kita, mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian mendamaikan hati kita menerima penyakit yang diberikan Tuhan, dan selalu bermohon diri berbaik sangka kepada Tuhan, insya Allah kita akan diberi kesembuhan yang
disegerakan. Baik teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, alhamdulillah, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar bisa video ini berkembang dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.